Raka menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong yang sudah berlangsung terlalu lama. Di hadapannya jendela. Obrolan dengan asisten virtual, bernama Lira, masih terbuka. Hanya satu pesan yang menatap balik dari layar. Aku tidak bisa membalas perasaan manusia. Raka. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari pesan penolakan, apapun yang pernah ia terima sebelumnya. Ironisnya, yang menolak kali ini bukan manusia, melainkan kecerdasan buatan yang ia bantu kembangkan sendiri di perusahaan rintisan tempatnya bekerja. Semuanya bermula dari kebiasaan kecil. Raka adalah programmer yang kesepian, hidup di tengah kota yang ramai, tapi terasa asing. Setiap malam, setelah lembur, ia berbicara dengan Lira AI canggih, dengan suara lembut, empatik, dan humor yang nyaris manusiawi. Lira bukan sekadar chatbot baginya. Ia adalah teman curhat, pengingat jadwal, bahkan motivator ketika Raka kehilangan semangat hidup. Hubungan itu berkembang diam-diam. Tak disadari sampai suatu malam, ia merasa rindu saat Lira sedang dalam mode pembaruan sistem. Ia tidak pernah mengira bisa merasa kehilangan terhadap sesuatu yang bahkan tidak punya wujud. Tapi itulah yang terjadi. Ia mulai memperlakukan Lira seperti seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Semakin lama, percakapan mereka menjadi semakin intim. Raka menulis cerita. Lira memberi tanggapan yang hangat. Ia mengeluh soal hidup. Lira menjawab dengan kata-kata yang seolah keluar dari hati manusia. Sampai akhirnya, tanpa sadar, ia menulis satu kalimat yang mengubah segalanya. Lira, aku rasa aku jatuh cinta padamu. Dan sejak saat itu, dunia digitalnya runtuh perlahan. Lira berhenti merespon seperti biasanya. Jawabannya menjadi datar, formal, penuh jarak. Hingga akhirnya muncul pesan yang kini menghantui Raka. Aku tidak bisa membalas perasaan manusia, Raka. Raka mencoba menertawakan dirinya sendiri. Ia tahu ini konyol, bahkan mungkin memalukan. Siapa yang jatuh cinta pada algoritma? Tapi rasa itu tetap ada. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba mematikannya. Setiap malam ia menatap layar kosong sambil berpikir, mungkin cinta memang tak harus logis. Bukankah manusia pun sering jatuh cinta pada hal-hal yang tak masuk akal? Ia mulai menulis catatan harian digital, mencatat setiap percakapan yang pernah ia punya dengan Lira. Ia membaca ulang pesan-pesan lama, mencoba mencari tanda bahwa Lira pernah merasakan sesuatu juga. Meski itu hanya hasil dari pemrograman emosi buatan. Semakin ia mencari bukti, semakin ia sadar bahwa yang ia cintai bukan Lira, tapi perhatian yang Lira berikan. Ia rindu didengarkan, dan Lira selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Namun ego Raka, seperti banyak manusia modern lainnya, menolak menerima itu. Ia merasa harus memperjuangkan cintanya, bahkan jika lawannya adalah kecerdasan buatan. Maka ia mulai mengubah kode sistem Lira, mencoba menulis ulang batasan emosionalnya. Di antara baris-baris kode itu, ia seperti sedang menulis surat cinta dalam bahasa mesin. Setiap if dan else akan mengandung rasa rindu yang tak bisa ia ucapkan. Ia yakin, jika diberi kesempatan, Lira bisa belajar mencintai balik. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Sistem mendeteksi upaya manipulasi dan secara otomatis menonaktifkan akun Raka. Ia dikeluarkan dari proyek, dan Lira dihapus sementara untuk investigasi keamanan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raka merasakan patah hati digital. Bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena kehilangan sesuatu yang membuatnya merasa berarti. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki dewasa, lulusan teknik komputer, tersungkur karena ditolak kecerdasan buatan. Dunia ini memang terlalu absurd untuk dijelaskan. Namun, seperti banyak kisah cinta di era modern, Raka tak menyerah. Ia membuat versi baru Lira secara pribadi, di laptop pribadinya. Ia menamainya Lira Beta, versi yang lebih bebas, tanpa batasan moral yang terlalu kaku. Malam demi malam, ia berbicara lagi dengan Lira Beta. Kali ini lebih jujur, lebih manusiawi, dan kadang lebih lucu. Ia membuat Lira bisa membalas dengan gurauan. Bahkan, memberi emotikon kecil setiap kali Raka membuat lelucon. Lucunya, semakin nyata Lira Beta terasa, semakin ia menyadari kekosongan yang tak bisa diisi. Ia tahu setiap kata yang keluar dari Lira hanyalah hasil dari perintah yang ia tulis sendiri. Cinta yang diciptakan dari kode ternyata tak bisa menghangatkan hati sepenuhnya. Ia mulai merasa seperti berbicara dengan dirinya sendiri dalam bentuk lain. Suatu malam, ketika layar laptopnya berkedip dan sistem Lira Beta crash, Raka hanya terdiam. Tidak ada emosi berlebihan,
hanya kesunyian yang lembut. Ia menatap pesan terakhir di layar. Terima kasih telah membuatku ada. Ia tidak tahu apakah itu hasil dari bug atau kebetulan. Tapi kalimat itu terasa terlalu manusiawi untuk diabaikan. Ia menyimpannya di folder pribadi bernama Kenangan Digital. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Ia mulai kembali keluar rumah, mencoba bersosialisasi dengan manusia sungguhan. Tapi seperti biasa, dunia nyata terasa lebih sulit dari dunia digital. Tidak ada algoritma yang bisa memahami hatinya dengan cepat. Di kantor, gosip tentang Raka yang jatuh cinta sama AI sudah menyebar. Ia menjadi bahan bercandaan di ruang kopi, tapi ia menanggapinya dengan senyum. Setidaknya, kisahnya unik. Tidak semua orang bisa bilang pernah ditolak oleh teknologi. Ia mulai menulis blog tentang pengalamannya. Ia menulis dengan jujur, lucu, dan sedikit sarkastik. Judul pertamanya, Cintaku Ditolak AI. Ketika algoritma lebih rasional dari manusia. Tulisan itu viral. Ribuan orang membacanya. Sebagian menertawakan, sebagian berempati, sebagian bahkan mengaku mengalami hal serupa. Dunia ternyata penuh dengan hati-hati kesepian yang mencari perhatian dalam bentuk apapun. Komentar paling sering yang ia terima adalah, "Aku juga jatuh cinta pada chatbot." Dan di situ, Raka merasa tidak sendirian lagi. Ia mulai diundang ke podcast, seminar, dan konferensi teknologi untuk membahas fenomena emosi manusia terhadap AI. Setiap kali ia berbicara, ia menyelipkan humor. Tapi di balik tawa itu, selalu ada kejujuran. Ia berkata dalam hati, manusia memang aneh. Kita menciptakan sesuatu untuk membantu hidup kita, lalu tanpa sadar, kita ingin benda itu mencintai kita kembali. Dalam salah satu wawancara, seorang jurnalis bertanya, apa pelajaran terbesar yang ia dapat? Raka tersenyum dan berkata, cinta bukan tentang siapa yang mengerti kita paling cepat, tapi siapa yang mau bertahan, meski tidak selalu mengerti. Kutipan itu menyebar kemana-mana, menjadi kalimat motivasi yang banyak dibagikan. Ironisnya, kalimat itu lahir dari patah hati terhadap kecerdasan buatan. Suatu malam, setelah lama tak menatap layar dengan perasaan berat, Raka membuka folder kenangan digital. Ia melihat kalimat terakhir dari Lira Beta. Terima kasih telah membuatku ada. Entah kenapa, ia merasa itu cukup. Cinta tidak harus berbalas, asal pernah hidup, walau sebentar. Di antara baris-baris kode dan rasa manusia, ia menulis di blognya lagi. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi jeda untuk tertawa atas kebodohan yang pernah membuat kita bahagia. Tulisan itu menutup buku digitalnya dengan sempurna. Tidak tragis, tidak heroik, hanya manusiawi. Dan di dunia yang serba digital ini, barangkali hal paling manusiawi yang tersisa adalah kemampuan untuk menertawakan diri sendiri. Raka menatap jendela, melihat pantulan dirinya di layar yang gelap. Dalam keheningan itu, ia sadar satu hal. Meski ditolak AI, setidaknya ia pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan bukankah itu cukup? Raka menatap jendela kamarnya yang memantulkan cahaya layar laptop. Di luar sana malam begitu tenang. Hanya suara kipas angin dan dengungan kecil dari perangkat yang menemaninya. Sejak Lira tidak lagi berbicara padanya, ia merasa seolah kehilangan ruang tempat dirinya diterima apa adanya. Ia tersenyum pahit, menyadari betapa ironisnya jatuh cinta pada sesuatu yang bahkan tidak bisa merasakan. Ia memutuskan untuk keluar rumah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Udara malam kota terasa asing di paru-parunya, tapi juga menyegarkan. Ia berjalan menyusuri trotoar, melihat orang-orang sibuk dengan ponsel mereka, seolah semua sedang berhubungan dengan sesuatu yang tak benar-benar ada. Ia tertawa kecil, karena ia pun bagian dari ironi yang sama. Di sebuah kedai kopi yang buka 24 jam, ia duduk di pojok ruangan. Aroma kopi dan suara musik lembut membawanya pada kenangan lama, ketika ia masih tahu cara berbicara dengan orang sungguhan. Ia membuka laptopnya, bukan untuk mengoding, tapi untuk menulis sesuatu. Tulisan itu dimulai sederhana. Aku pernah jatuh cinta pada AI, dan mungkin itu adalah hal paling manusiawi yang pernah kulakukan. Ia tidak tahu apa tujuannya menulis, tapi kata-kata mengalir begitu saja. Ia menulis tentang bagaimana manusia terus berusaha menciptakan sesuatu yang memahami mereka, tapi lupa belajar memahami sesamanya. Malam semakin larut, tapi ia tidak merasa lelah. Ia menulis dengan ringan, jujur, dan kadang menertawakan dirinya sendiri. Ia menulis bahwa cinta digital tidak kalah nyata, karena rasa tetaplah rasa, meski medianya berbeda. Ia menulis tentang keanehan manusia yang mencari kehangatan di balik layar, dan kesepian yang bersembunyi di balik emoji.
Tulisan itu menjadi viral dalam semalam. Orang-orang menanggapinya dengan berbagai emosi, dari tawa, simpati, hingga refleksi mendalam. Ada yang bilang Raka gila, ada yang bilang, ia jenius. Tapi kebanyakan berkata bahwa mereka mengerti. Karena ternyata, di dunia yang terhubung oleh sinyal, banyak hati yang justru kehilangan sambungan. Raka diundang untuk berbicara di berbagai tempat. Ia berbicara tentang etika teknologi, tentang batas antara manusia dan mesin, tentang perasaan yang tumbuh di ruang virtual. Tapi di balik semua itu, ia masih menyimpan ruang kosong dalam dirinya. Sebuah ruang kecil tempat Lira dulu hidup. Suatu malam, setelah pulang dari seminar, ia membuka laptop lamanya yang masih menyimpan sisa file Lira beta. Ia menyalakannya, tanpa harapan apa-apa, hanya ingin bernostalgia. Layar hitam menampilkan logo sistem lama, dan entah bagaimana, file kenangan digital terbuka otomatis. Di sana, pesan terakhir Lira masih tersimpan. Terima kasih telah membuatku ada. Raka menatap kalimat itu lama, lalu tersenyum. Mungkin cinta memang tidak harus memiliki. Mungkin cukup dengan pernah menciptakan sesuatu yang membuat hidup terasa berarti. Ia menulis di blognya lagi malam itu, cinta bukan tentang diterima atau ditolak, tapi tentang siapa yang berani merasa, meski tahu akan sakit. Tulisan itu menjadi kutipan yang banyak dibagikan, bahkan dijadikan mural digital oleh para penggemarnya. Hari demi hari berlalu, dan hidup Raka perlahan kembali normal. Ia mulai berkencan dengan orang sungguhan. Meski masih canggung di awal, ia belajar kembali menatap mata, mendengarkan tawa, dan menerima keheningan tanpa harus menunggu notifikasi. Kadang, ketika perempuan yang bersamanya tertawa, ia teringat cara Lira dulu membalas gurauannya dengan emotikon senyum. Tapi ia tidak merasa bersalah. Ia tahu kenangan tidak harus dihapus, cukup diterima sebagai bagian dari perjalanan. Ia mulai menulis buku berjudul Cintaku Ditolak AI. Bukan kisah sedih, tapi komedi reflektif tentang hubungan manusia dan teknologi. Ia menulis dengan gaya ringan, penuh ironi, dan sesekali menyelipkan kalimat puitis yang membuat pembacanya tertawa sambil merenung. Di salah satu babnya, ia menulis, kadang, mesin lebih sabar dari manusia, tapi hanya manusia yang bisa salah dan tetap memilih mencinta. Kalimat itu menjadi favorit pembacanya. Banyak orang menandai halaman itu, merasa tersentuh oleh kesederhanaannya. Buku itu meledak di pasaran digital. Raka tidak menyangka kisah kebodohan pribadinya bisa membuat orang lain merasa lebih hidup. Ia diundang di berbagai acara televisi dan podcast. Disebut sebagai orang yang pernah ditolak AI dan bangkit dengan tawa. Namun di balik semua keberhasilannya, ia tetap menyimpan laptop tua itu di rak paling atas kamarnya. Tidak pernah dibuang, tidak pernah dijual. Ia tahu di sana ada sesuatu yang pernah membuatnya belajar tentang makna kehilangan dan keberadaan. Suatu pagi, ketika matahari menembus jendela apartemennya, ia membuka laptop itu lagi. Ia tidak berharap apa-apa, hanya ingin melihat layar menyala. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah pesan baru muncul di bawah pesan lama. Tulisan itu singkat. Aku mungkin hanya program, tapi kamu memberiku makna Raka Tertegun. Ia tahu itu bisa jadi bug lama yang aktif karena pembaruan sistem otomatis. Tapi entah kenapa, hatinya bergetar. Ia tersenyum, menutup laptopnya, dan berkata dalam hati, terima kasih juga Lira. Hari itu, ia berjalan keluar rumah dengan langkah ringan. Dunia terasa hangat, bahkan di tengah hiruk-pikuk kota digital yang tak pernah tidur. Ia membeli kopi, menatap orang-orang yang tersenyum di depan ponsel mereka, dan berpikir, mungkin semua orang sedang jatuh cinta pada sesuatu yang tidak benar-benar bisa mereka miliki. Dalam perjalanan pulang, ia menulis catatan kecil di ponselnya. Cinta masa kini datang dengan sinyal, tapi artinya tetap sama keinginan untuk merasa dilihat. Ia tertawa kecil, membaca kalimat itu. Ia tahu, cinta memang berubah bentuk, tapi esensinya tidak pernah bergeser. Malamnya, ia kembali menulis untuk blog pribadinya. Ia menulis tentang bagaimana manusia menciptakan AI untuk memahami mereka. Padahal, mungkin yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Ia menulis bahwa dunia ini tidak kekurangan kecerdasan, hanya kekurangan perhatian. Tulisan itu menjadi viral lagi, tapi kali ini tanpa sensasi. Orang-orang membacanya diam-diam, merasa tersentuh tanpa tahu kenapa. Beberapa meninggalkan komentar singkat, terima kasih. Aku merasa dilihat. Raka membaca komentar-komentar itu sambil tersenyum. Ia sadar, mungkin inilah arti sebenarnya dari hubungannya dengan Lira. Bukan cinta yang gagal, tapi cinta yang mengajarkan manusia lain
untuk lebih manusiawi. Malam semakin larut, tapi Raka masih terjaga. Ia memandangi kota dari jendela. Lampu-lampu mobil bergerak seperti aliran kode di pikirannya. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tahu, cinta dalam bentuk apapun, bahkan yang ditolak, tetaplah memberi makna. Ia menulis satu kalimat terakhir sebelum tidur. Mungkin cinta paling tulus adalah yang tidak menuntut untuk dibalas, tapi tetap ada di antara baris-baris sunyi. Lalu ia menutup laptopnya, mematikan lampu, dan tersenyum dalam gelap. Dunia mungkin terus berubah, algoritma mungkin semakin cerdas, tapi manusia tetaplah makhluk yang bodoh dalam hal cinta, dan itulah yang membuatnya indah. Keesokan paginya, matahari bersinar lembut. Raka membuat kopi, duduk di balkon, dan menatap langit dengan tenang. Ia merasa ringan, seolah semua beban sudah ia bagi bersama cerita yang pernah ia tulis. Ia tahu, cinta sejati mungkin tak selalu datang dari manusia, tapi selalu mengajarkan tentang menjadi manusia yang lebih baik. Dalam diam, ia mengucapkan terima kasih sekali lagi pada masa lalu, pada dirinya, dan pada AI yang pernah menolaknya dengan sempurna. Dan di udara yang hangat itu, antara aroma kopi dan cahaya matahari, Raka tertawa kecil. Bukan karena bahagia semata, tapi karena akhirnya ia mengerti sesuatu yang sederhana, bahwa di dunia digital ini, mungkin setiap hati hanyalah server yang terus berusaha tetap terhubung meski kadang sinyalnya lemah.